Halo, kembali lagi di podcast paling keren di mana lagi kalau bukan di terbaik se-Indonesia. Oke, kali ini kita sudah bersama dengan dosen muda yang kemarin kita wawancara di podcast sebelumnya. Nah, kali ini pembahasannya bahas tentang double degree. Nah, pasti kalian pernah dengar nih, ada orang yang lulus dengan dua dua apa istilahnya? Dua gelar. Nah, kita kenalin dulu. Ini barangkali kemarin masih ada yang baru gabung. Jadi ini dia bernama siapa Mbak? Kenalin Mbak. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kemarin kita ketemu cuma via podcast ya, jadi cuma dengan suara aja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Upi dari Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Sebagai apa itu di Politeknik Harapan Bersama? Barangkali ada yang belum dengar kita kemarin. Saya di situ sebagai dosen di prodi akuntansi. Wih, mantap. Nah, ternyata dia ini Mbak Ufi ini sebagai dosen muda di Poltek Harapan Bersama ya Mbak? Nah, ya gimana? muda sih enggak sih ya. Di situ juga banyak. Aku nggak enak sendiri kalau bilang umur. Nah, jadi Mbak Ufi ini ternyata sedang menempuh kuliah lagi nih, double degree. Nah, bisa diceritain maksudnya double degree itu gimana? Apakah sulit gitu? Monggo. Jadi gini, ketika kita mau ngambil double degree itu kan nantinya kita punya 2 gelar gitu kan. Jadi ibaratnya kita tuh kuliah double nih, nanti berarti gelar yang kita dapat itu nanti juga double gitu kan. Jadi ketika lulus dapatnya 2 gitu ya? Ya, gitu. Nah, itu bisa juga dilakukan di satu universitas atau lebih dari satu universitas juga. Kalau misal satu universitas itu nanti ada program double degree-nya, tapi kalau yang saya lakukan itu beda universitas. Beda universitas. Nah, pertanyaan yang paling mendasar itu apakah harus dengan jurusan yang sama? Walaupun beda universitas loh ya, tapi apakah dengan jurusan yang sama? Atau bisa nih, misal saya lagi ngambil jurusan apa IT misal. Nah, kemudian ternyata saya ngambil di ekonomi atau bisnis gitu, gimana? Bisa? Menurut pendapat saya sih ya, kalau misal kita mau double degree itu kita harus ngambil jurusan yang berbeda. Malah justru yang berbeda. Malah justru yang berbeda. Soalnya gini, misal yang unit 1 saya ngambil akuntansi, unit kedua saya ngambil juga akuntansi. Itu kan kita sama-sama bohong gitu kan. Kita dan itu dengan ilmu yang sama, bukan kemungkinan. Jadi tujuan dari double degree di universitas yang berbeda selain jurusan yang berbeda juga tentunya berarti juga menambah pengalaman ya, jadi silang kita ya, jadi semuanya dapat semua gitu ya. Ya, kemungkinan kita pasti dapat pengalaman yang berbeda kan di universitas, dan nantinya cara pengajaran dari masing-masing dosen pun nanti itu kita berbeda juga. Nah, terus yang jadi pertanyaan bagi teman-teman yang pengen double degree itu gimana nih cara ngatur waktu biar pas? Kan double degree kan satu pasti padat, satu juga pasti ada tugas juga. Itu gimana cara ngaturnya? Benar. Aku mungkin mau sedikit cerita ya kenapa saya bisa ngambil double degree ini. Jadi saya kan S2 yang satunya itu manajemen dan satunya itu di akuntansi gitu kan. Awal perkuliahan itu saya tahun 2018 gitu kan. Awalnya. Awal kuliah itu S2 2018 itu
awalnya kuliah bener-bener iseng gitu kan. Uji coba gitu ya. Kayak berasa coba nyali itu sih, cuma iseng aja gitu. Mungkin itu masa-masa pelarian kegalauan-galauan kegalauan masa-masa muda gitu kan. Jadi saya pelarian untuk menyibukkan dirinya itu dengan berkuliah gitu kan. Coba biar waktunya sibuk gitu aku kuliah itu. Biar kuliah di jurusan manajemen tahun 2015 gitu kan. Nah itu ya aku masuk di semester 1, terus semester 2 aku kebetulan di rekrut di Poltek yang sekarang jadi itu merekrut untuk bantu-bantu ngajar di situ kan. Nah, setelah itu baru setelah tahu masuk Poltek ternyata jurusan yang saya ambil di S2-nya itu tidak linear atau tidak sejalur dengan yang S1-nya. Dan aku kan S1 pilihan akuntansi itu kan. Jadi S2-nya itu direkomendasikan ke yang akuntansi juga. Itu awalnya saya ngambil double degree. Jadi selama semester 2018 itu semester 1-2 dan ketika masuk semester 3 itu aku kuliah lagi mulai dari yang jurusan akuntansi mulai dari semester 1. Berarti sekarang posisi lagi double gitu ya, kuliahnya ada 2. Ya, sekarang berarti ini posisi ada 2. Jadi yang satu masih kuliah semester 2, yang satunya itu saya semester 4. Nah, terus cara bagi waktunya itu gimana? Nah, untuk cara bagi waktu, jadi gini, keuntungan saya itu pertama, univ yang satu itu univ swasta. Univ swasta dan saya ngambil kelasnya itu semua kelas karyawan. Oh gitu, jadi ngajar malam ya? Berarti ngajarnya cuma Jumat sama Sabtu aja. Oh iya. Jadi aku kuliahnya itu cuma Sabtu Minggu ya? Jumat Sabtu. Jadi kan kalau weekday itu saya ngajar biasa, kalau misal weekend saya baru kuliah. Ngatur waktu untuk waktu kuliah, gitu kan. Nah terus kalau misal yang kelas ini aku yang di univ negeri itu masih perkuliahan. Gimana jadi, itu? Di salah satu universitas negeri di Purwokerto. Oh ya. Nah, terus kan dari kedua-duanya kan pasti ada tugaskah atau apa dari dosen itu gimana? Kalau tugas itu gini, otomatis dari karena kan saya setiap semester itu 4 MK gitu kan. Lah 4 MK-nya itu kadang masing-masing MK pasti ada tugas. Nah, dari 4-4-nya itu saya harus bagi waktu antara kerja sama ngerjain tugas. Nah, caranya gini, saya kerja dari jam 7 sampai jam 4 di sekolahan. Habis itu 7 sampai jam 9 saya di Poltek. Baru selesai pulang dari Poltek saya ngerjain tugas. Jadi informasi untuk para pendengar semuanya, barangkali ada yang masih belum mendengarkan yang sebelumnya. Jadi Mbak Uvi ini pertama ngajar di SMK, kemudian yang kedua ngajar di Politeknik sebagai dosen. Itu udah 2, kerjanya udah 2, terus ditambah kuliahnya 1 sama yang swasta sama yang negeri. Itu kan berarti ada 4 kesibukan itu yang berbeda. Enggak, aku ada 4 kesibukan yang berbeda. Kalau orang lihat itu otomatis
ini ngaturnya gimana kayak gitu kan ya. Aku ngaturnya kayak gitu. Ngaturnya semisal weekday ya aku fokus kerja, nanti tugas-tugas itu kita kerjakan setelah pulang kerja. Nah, itu kan antara kita begadang atau ya itu masing-masing pengaturannya sih. Kalau saya sih biasanya jam 11 ngerjain tugas. 11 malam? Ya. Berarti istilahnya mau nggak mau harus digarap gitu ya? Iya, kan kita udah punya pilihan, otomatis resikonya kan seperti itu. Mengorbankan waktu ya? Bener. Paling gitu sih ngatur waktunya. Terus yang jadi pertanyaan standar juga, emang apa sih untungnya double degree? Emang nggak bisa nih cuma ngambil satu aja, terus kalau misal udah puas, udah selesai, udah lulus, pengen ngambil satu lagi, itu sebenarnya kenapa harus double dalam waktu yang bersamaan, itu kenapa? Jadi gini, kenapa kita harus ngambil secara berbarengan gitu kan? Kalau kita mau misal gelarnya mau banyak ya dengan waktu yang sempit, itu ya kita harus double gitu kan? Sekarang gini aja, kita ngambil di satu univ itu waktunya 2 tahun gitu kan? Ambil di univ lain juga 2 tahun. Itu nanti kita jadi 4 tahun gitu ya. Kalau misal kita ambil langsung double degree, saya semua bisa kayak ngambil dua S2 tapi waktu 3 tahun aja. 3 tahun ya, berarti bisa menyingkat lah ya. Nah, benefit untuk kita double degree itu kita menyingkat waktu gitu kan. Nah, tapi kan untuk masalah biaya itu tidak bisa disingkat, gimana? Makanya salah satu solusinya itu kita salah satu ngambil yang univ swasta gitu. Lebih irit. Itu lebih irit dan lebih longgar waktu pembiayaannya. Gitu. Kalau univ swasta kan kita udah paket gitu kan. Oh iya, paket ya, nggak pilihan ya. Kalau di univ swasta itu kita udah paket. Jadi ini kamu selama kuliah di sini biayanya sekian. Misal biayanya itu di univ yang swasta itu saya 25 juta. Dalam satu semester ya? Dalam satu periode pembelajaran. Satu periode apa itu? Berapa itu? Berarti selama saya kuliah di yang swasta itu saya biayanya 25 juta. Dalam waktu 3 tahun? Dalam waktu 2 tahun itu saya ngebisin satu kuliah aja itu 25 juta. Terus di yang negeri itu kalau di total sampai 35 juta. Nah, itu kita kalau mau ngambil double degree ya double biaya juga gitu kan. Cuma antisipasinya ya kita salah satu biar ada kelonggaran pembayaran, biar enggak semuanya harus dibayar pada saat itu ya kita ngambil satu univnya itu yang swasta. Nah, gimana kalau misal ada kampus negeri yang satu kampus, satu universitas itu menyediakan double degree, jadi bisa jurusan teknik kemudian bisa jurusan akuntansi, itu gimana? Tapi masih dalam satu universitas, itu gimana? Kalau semisal itu berarti kita antisipasinya itu kan paling terkendala di jadwal perkuliahan gitu kan. Nanti salah satunya itu nanti yang satu kita ngambil kelas reguler, yang satunya ngambil kelas karyawan. Bisa. Jadi semisal di saya itu kan akuntansi ada kelas reguler sama kelas karyawan gitu kan. Jadi kelas reguler itu kuliahnya Selasa sama hari Kamis. Gitu kan. Terus yang karyawan itu kuliahnya Jumat sama hari Sabtu. Mengantisipasinya paling kan jadwal. Jadi kita memang harus
hadir pada saat perkuliahan ya antisipasinya itu. Nah, berarti kan kita harus mastiin apa yang harus dipastiin sebelum memilih double degree. Yang harus dipastiin itu yang penting jurusannya. Gimana maksudnya? Jadi jurusannya itu kalian jangan ngambil kayak tadi saya pada saat awal kuliah itu cuma karena keisengan gitu kan. Nah, kalian tuh jangan salah ngambil jurusan karena keisengan gitu kan. Saya mau nyoba double degree caranya gimana ya Ben, cuma dapat gelar aja itu enggak, jangan kayak gitu. Asal cabut ini sama ini nggak bisa gitu ya. Ya jangan, itu kan nanti balik ke kitanya enak. Nanti balik ke kitanya itu misal aku ngambil satunya IT, satunya akuntansi, itu kan sama sekali nggak nyambung gitu kan. Itu sama sekali nggak ada, ya ada manfaatnya, cuma itu bukan ilmu yang terumpun. Paling yang pertama itu kalau kalian mau ngambil double degree, dipastikan ngambil jurusan itu yang satu rumpun. Satu rumpun. Misal saya rumpunnya ekonomi, jadi saya ngambil akuntansi sama manajemen. Kan? Nah itu kan masih nyambung, kan? Itu pasti dipastikan itu. Terus dipastikan lagi jadwal perkuliahannya. Nabrak enggak gitu ya? Ya, nabrak atau enggak gitu kan, satu sama lain. Nah, tapi kan bukannya jadwal kuliah itu kita setelah mendaftar, setelah memilih. Tapi kan sebelum kita pemilihan itu kan kita ada referensi tuh kan, mau kelas reguler apa kelas karyawan gitu. Oh, berarti memilih itunya ya? Nah, benar. Jadi kita ada pilihan. Memang kalau di universitas yang saya itu mungkin sekarang kalau S2 itu ada dua pilihan, mau reguler apa mau karyawan. Terus ada salah satu univ di Semarang yang negeri malah justru itu malah kuliah cuma 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? Iya. Online apa? Gimana maksudnya? Itu online, itu kelas pertemuan, cuma kita pertemuannya emang dijadwalkan 2 minggu sekali. Itu untuk kelas yang karyawan ada. Di univ negeri yang di Semarang itu ada seperti itu. Berarti kan tadi kan apa yang kedua tadi kan harus menentukan jadwalnya kan, apakah reguler atau ekstensi apa namanya istilahnya? Kelas karyawan. Nah, untuk kita harus tahu nih jurusan mana yang harus kita jadi prioritaskan. Itu cara milih prioritasnya gimana? Apakah sesuka hati? Oh, aku yang pengen diprioritasin yang apa jurusan IT nih. Tapi yang satunya ntar berarti itu yang disampingkan, itu gimana cara milihnya? Kalau saya itu prioritaskan yang sesuai sama S1 saya. Oh gitu. Biar linear kan. Kalau sekarang itu kita lagi heboh-hebohnya itu perkuliahan yang linear. Jadi antara S1, S2 sama S3 itu satu jurusan, artinya linear. Masalahnya gimana kalau misal ternyata tidak linear? Masalahnya itu nanti di pekerjaan. Kemudian gini, saya kan ini dosen tamu gitu kan. Nah, nantinya kalau ketika saya nggak linear, saya masih kalau misal jadi dosen tetap itu kesulitannya lebih banyak. Daripada saya ngambil yang linear, kayak kalau suatu ilmu kita pelajari secara spesifik gitu kan, otomatis kan itu kita wawasannya lebih luas gitu kan, daripada kita ilmu yang dicampur aduk satu sama lain gitu. Nah, itu pertimbangan
linear nggak linearnya kayak gitu sih. Dan sekarang pembukaan dosen tetap juga itu mereka pada nyarinya yang linear. Gitu. Berarti syarat untuk menentukan prioritas itu harus yang linear dari awalnya itu apa gitu ya? Nah, menurut aku sih itu sih gitu. Biar kita juga ilmunya kita dari awal sampai saat ini ya itu spesifik gitu. Kayak dokter spesialis gigi gitu aja wis ya. Nah, oke, pertanyaan terakhir. Mbak Ufi, pertanyaan terakhir, apa kesan dan pesannya dari Mbak Ufi yang sekarang sedang menempuh studi double degree itu untuk para pendengar ini? Pesan kesannya apa? Pesan buat yang lain, semisal kalian mau melangkah ke hal-hal yang baru, gitu kan? Ya itu langsung disegerakan, jangan menunggu pada saat keuangan kita siap, keuangan kita udah oke, baru kita terjun gitu kan. Selagi kita ada waktu ya kita lakukan segera mungkin gitu. Kalau misalnya nunggu siap itu standarnya siapa gitu ya, karena kan siap kan beda-beda kan. Nah, kalau nunggu siap itu standarnya siapa ya? Waktu kan gak nambah, gitu kan, waktu kan hilang. Ya. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Uki atas waktunya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast terbaik se-Indonesia. Halo, kembali lagi di podcast paling keren, dimana lagi kalau bukan di terbaik se-Indonesia. Oke, kali ini kita sudah bersama dengan dosen muda yang kemarin kita wawancara di podcast sebelumnya. Nah, kali ini pembahasannya bahas tentang double degree. Nah, pasti kalian pernah dengar nih, ada orang yang lulus dengan dua apa istilahnya? Dua gelar. Nah, kita kenalin dulu. Ini barangkali kemarin masih ada yang baru gabung. Jadi ini dia, bernama siapa Mbak? Kenalin Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kemarin kita ketemu cuma via podcast ya, jadi cuma dengar suara aja. Sebelumnya perkenalkan, saya Ufi dari Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Sebagai apa itu di Politeknik Harapan Bersama? Barangkali ada yang belum dengar kita kemarin. Saya di situ sebagai dosen di prodi akuntansi. Wih, mantap. Nah, ternyata dia ini, Mbak Ufi ini, sebagai dosen muda di Poltek Harapan Bersama ya, Mbak? Nah, ya gimana? Muda sih enggak sih ya. Di situ juga banyak. Aku nggak enak sendiri kalau bilang umur. Nah, jadi Mbak Ufi ini ternyata sedang menempuh kuliah lagi nih, double degree. Nah, bisa diceritain maksudnya double degree itu gimana? Apakah sulit gitu? Monggo. Jadi gini, ketika kita mau ngambil double degree itu kan nantinya kita punya 2 gelar gitu kan. Jadi ibaratnya kita tuh kuliah double nih, nanti berarti gelar yang kita dapat itu nanti juga double gitu kan. Jadi ketika lulus dapatnya 2 gitu ya? Ya, gitu. Nah, itu bisa juga dilakukan di satu universitas atau lebih dari satu universitas juga gitu kan. Kalau misal satu universitas itu nanti ada program double degree-nya. Tapi kalau yang saya lakukan itu beda universitas. Beda universitas. Nah, pertanyaan yang paling mendasar itu, apakah harus dengan jurusan yang sama? Walaupun beda universitas loh ya, tapi apakah dengan jurusan yang sama? Atau bisa nih, misal saya lagi ngambil jurusan apa IT misal. Nah, kemudian ternyata saya ngambil di ekonomi atau bisnis gitu, gimana? Bisa?
Menurut pendapat saya sih ya, kalau misal kita mau double degree itu kita harus ngambil jurusan yang berbeda. Malah justru yang berbeda. Malah justru yang berbeda. Soalnya gini, misal yang univ 1 saya ngambil akuntansi, univ kedua saya ngambil juga akuntansi. Itu kan kita sama-sama bohong gitu kan, kita dapat dua-dua. Dan itu dengan ilmu yang sama, gitu kan kemungkinan gitu. Jadi tujuan dari double degree di universitas yang berbeda, selain jurusan yang berbeda juga tentunya berarti juga menambah pengalaman ya. Jadi silang kita ya. Jadi semuanya dapat semua gitu ya. Ya, kemungkinan kita pasti dapat kali pengalaman yang berbeda kan di masing-masing universitas, dan nantinya cara pengajaran dari masing-masing dosen pun nanti itu kita berbeda juga. Nah, terus yang jadi pertanyaan bagi teman-teman yang pengen double degree itu, gimana nih cara ngatur waktu biar pas? Kan double degree kan satu pasti padat, satu juga pasti ada tugas juga. Itu gimana cara ngaturnya? Benar. Aku mungkin mau sedikit cerita ya, kenapa saya bisa ngambil double degree ini. Jadi saya kan S2 yang satunya itu manajemen dan satunya itu di akuntansi gitu kan. Awal perkuliahan itu saya tahun 2018 gitu kan. Awalnya. Awal kuliah itu S2 aku 2018 itu awalnya kuliah bener-bener iseng gitu kan. Uji coba gitu ya. Kayak berasa uji coba, nyali itu sih, cuma iseng aja gitu. Mungkin itu masa-masa pelarian kegalauan masa-masa muda gitu kan. Jadi saya pelarian untuk menyibukkan dirinya itu dengan berkuliah gitu kan. Coba biar waktunya sibuk gitu aku kuliah itu kuliah di jurusan manajemen tahun 2018 gitu kan. Nah itu udah aku masuk di semester 1, terus semester 2 aku kebetulan di rekrut di Poltek yang sekarang jadi itu merekrut untuk bantu-bantu ngajar di situ kan. Nah, setelah itu baru setelah tahu masuk Poltek ternyata jurusan yang saya ambil di S2-nya itu tidak linear atau tidak sejalur dengan yang S1-nya. Dan aku kan S1 pendidikan akuntansi itu kan. Jadi S2-nya itu direkomendasikan harus yang akuntansi juga. Itu awalnya saya ngambil double degree. Jadi selama semester 2018 itu semester 1 2 dan ketika masuk semester 3 itu aku kuliah lagi mulai dari yang jurusan akuntansi mulai dari semester 1. Berarti sekarang posisi lagi double gitu ya, kuliahnya ada 2. Ya, sekarang berarti ini posisi ada 2. Jadi yang satu masih kuliah semester 2, yang satunya itu saya semester 4. Nah, terus cara bagi waktunya itu gimana? Nah, untuk cara bagi waktu, jadi gini, keuntungan saya itu pertama, univ yang satu itu univ swasta, univ swasta dan saya ngambil kelasnya itu semua kelas karyawan. Oh gitu, jadi ngajar malam ya? Berarti ngajarnya cuma Jumat sama Sabtu aja. Oh iya. Jadi aku kuliahnya tuh cuma Sabtu Minggu ya? Jumat Sabtu. Jadi kan kalau weekday itu saya ngajar biasa, kalau misal weekend saya baru kuliah.
ngatur waktu untuk waktu kuliah, gitu kan. Nah, terus kalau misal yang kelas ini aku yang di univ negeri itu masih perkuliahan. Gimana jadi, itu? Misal di salah satu universitas negeri di Purwokerto. Oh, ya. Nah, terus kan dari kedua-duanya kan pasti ada tugas kah atau apa dari dosen itu gimana? Kalau tugas itu gini, otomatis dari karena kan saya setiap semester itu 4 MK gitu kan. Lah 4 MK-nya itu kadang masing-masing MK pasti ada tugas dan dari 4-4-nya itu saya harus bagi waktu antara kerja sama ngerjain tugas. Lah caranya gini, saya kerja dari jam 7 sampai jam 4 di sekolahan. Habis itu 7 sampai jam 9 saya di Poltek. Baru selesai pulang dari Poltek saya ngerjain tugas. Jadi informasi untuk para pendengar semuanya, barangkali ada yang masih belum mendengarkan yang sebelumnya. Jadi Mbak Ufi ini pertama ngajar di SMK, kemudian yang kedua ngajar di Politeknik sebagai dosen. Itu udah 2, kerjanya udah 2, terus ditambah kuliahnya 1 sama yang swasta sama yang negeri. Itu kan berarti ada 4 kesibukan itu yang berbeda. Untungnya aku ada 4 kesibukan yang berbeda. Kemudian kalau orang lihat itu otomatis ini ngaturnya gimana kayak gitu kan. Ya, aku ngaturnya kayak gitu. Ngaturnya semisal weekday ya aku fokus kerja, nanti tugas-tugas itu kita kerjakan setelah pulang kerja. Nah, itu kan antara kita begadang atau itu ya itu masing-masing pengaturannya sih. Kalau saya sih biasanya jam 11 ngerjain tugas. 11 malam? Ya. Berarti istilahnya mau nggak mau harus digarap gitu ya? Iya, kan kita udah punya pilihan, otomatis resikonya kan seperti itu. Mengorbankan waktu ya? Bener. Paling gitu sih ngatur waktunya. Terus yang jadi pertanyaan standar juga, emang apa sih untungnya double degree? Emang nggak bisa nih cuma ngambil 1 aja, terus kalau misalnya udah puas, udah selesai, udah lulus, pengen ngambil 1 lagi, itu menurutnya kenapa harus double dalam waktu yang bersamaan itu kenapa? Jadi gini, kenapa kita harus ngambil secara berbarengan gitu kan? Kalau kita mau misal gelarnya mau banyak ya dengan waktu yang sempit itu ya kita harus double gitu kan. Sekarang gini aja, kita ngambil di satu univ itu waktunya 2 tahun gitu kan. Ambil di univ lain juga 2 tahun. Itu nanti kita jadi 4 tahun gitu ya. Kalau misal kita ambil langsung double degree, saya cuma bisa ngambil 2 S2 tapi dengan waktu 3 tahun aja. 3 tahun ya, berarti bisa menyingkat lah ya. Nah, benefit untuk kita double degree itu kita meningkat waktu gitu kan. Nah, tapi kan untuk masalah biaya itu tidak bisa disingkat, gimana? Makanya salah satu solusinya itu kita salah satu ngambil yang univ swasta gitu. Lebih irit. Itu lebih irit dan lebih longgar waktu pembiayaannya. Gitu. Kalau univ swasta kan kita udah paket itu kan. Oh iya, paket ya, nggak pilihan ya. Kalau di univ swasta itu kita udah paket. Jadi ini kamu semester selama kuliah di sini biayanya sekian, kan? Misal biayanya itu di univ yang swasta itu saya 25 juta. Dalam 1 semester ya? Dalam 1 periode pembelajaran. Apa itu? Berapa itu? Berapa? Berarti
selama saya kuliah di yang swasta itu saya biayanya 25 juta. Dalam waktu 3 tahun. Dalam waktu 2 tahun itu saya ngebisin satu kuliah aja itu 25 juta. Terus di yang negeri itu kalau di total sampai 35 juta. Nah, itu kita kalau mau ngambil double degree ya double biaya juga itu kan. Cuma ngantisipasinya ya kita salah satu biar ada kelonggaran pembayaran, biar nggak semuanya harus dibayar pada saat itu ya kita ngambil satu univnya itu yang swasta. Nah, gimana kalau misal ada kampus negeri yang satu kampus, satu universitas itu menyediakan double degree, jadi bisa jurusan teknik kemudian bisa jurusan akuntansi, itu gimana? Tapi masih dalam satu universitas, itu gimana? Kalau semisal itu berarti kita antisipasinya itu kan paling terkendala di jadwal perkuliahan gitu kan. Jadi salah satunya itu nanti yang satu kita ngambil kelas reguler, yang satunya ngambil kelas karyawan, itu bisa. Jadi semisal di saya itu kan akuntansi ada kelas reguler sama kelas karyawan, gitu kan. Jadi kelas reguler itu kuliahnya Selasa sama hari Kamis, kan. Terus yang karyawan itu kuliahnya Jumat sama hari Sabtu. Itu mengantisipasinya paling kan di jadwal. Jadi kita memang harus hadir pada saat perkuliahan, ya antisipasinya itu. Nah, berarti kan kita harus mastiin apa yang harus dipastiin sebelum memilih double degree. Yang harus dipastiin itu yang penting jurusannya. Gimana maksudnya? Jadi jurusannya itu kalian jangan ngambil kayak tadi saya pada saat awal kuliah itu cuma karena keisengan gitu kan. Nah, kalian tuh jangan salah ngambil jurusan karena keisengan gitu kan. Saya mau nyoba double degree, caranya gimana ya, Ben? Cuma dapat gelar aja itu jangan kayak gitu. Asal cabut ini sama ini nggak bisa gitu ya? Ya jangan, itu kan nanti balik ke kitanya enak. Nanti balik ke kitanya itu, misal aku ngambil satunya IT, satunya akuntansi, itu kan sama sekali nggak nyambung gitu kan. Itu sama sekali nggak ada, ya ada manfaatnya, cuma itu bukan ilmu yang terumpun. Paling yang pertama itu kalau kalian mau ngambil double degree, dipastikan ngambil jurusan itu yang satu rumpun. Satu rumpun. Misal saya rumpunnya ekonomi, jadi saya ngambil akuntansi sama manajemen. Nah, itu kan masih nyambung, kan? Itu pasti dipastikan itu. Terus dipastikan lagi jadwal perkuliahannya. Nabrak enggak gitu ya? Ya, nabrak atau enggak gitu kan, satu sama lain. Nah, tapi kan bukannya jadwal kuliah itu kita setelah mendaftar, setelah memilih. Tapi kan sebelum kita pemilihan itu kan kita ada referensi tuh kan, mau kelas reguler apa kelas karyawan gitu. Berarti memilih itunya ya? Nah, benar. Jadi kita ada pilihan. Memang kalau di universitas yang saya itu mungkin rata sekarang kalau S2 itu ada 2 pilihan, mau reguler apa mau karyawan. Terus ada salah satu univ di Semarang yang negeri malah justru itu malah kuliah cuma 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? Iya. Online apa? Gimana maksudnya? Enggak, itu nggak online, itu kelas pertemuan, cuma kita pertemuannya emang dijadwalkan 2 minggu sekali. Itu untuk kelas yang karyawan ada gitu. Di univ negeri yang di Semarang itu ada seperti itu. Berarti kan tadi kan apa yang kedua tadi kan harus menentukan jadwalnya kan,
apakah reguler atau ekstensi apa namanya istilahnya? Kelas karyawan. Kelas karyawan. Nah, untuk kita harus tahu nih jurusan mana yang harus kita jadi prioritaskan. Itu cara milih prioritasnya gimana? Apakah sesuka hati? Oh, aku yang pengen diprioritasin yang apa jurusan IT nih, tapi yang satunya ntar berarti itu yang disampingkan. Itu gimana cara milihnya? Kalau saya itu prioritaskan yang sesuai sama S1 saya. Oh gitu. Biar linear kan. Kalau sekarang itu kita lagi heboh-hebohnya itu perkuliahan yang linear. Jadi antara S1, S2 sama S3 itu satu jurusan, artinya linear. Masalahnya gimana kalau misal ternyata tidak linear? Masalahnya itu nanti di pekerjaan, kemudian gini, saya kan ini dosen tamu gitu kan. Nah, nantinya kalau ketika saya nggak linear, saya masih kalau misal jadi dosen tetap itu kesulitannya lebih banyak. Daripada saya ngambil yang linear, kayak kalau suatu ilmu kita pelajari secara spesifik gitu kan, otomatis kan itu kita wawasannya lebih luas gitu kan, daripada kita ilmu yang dicampur aduk satu sama lain gitu. Nah, itu pertimbangan linear nggak linearnya kayak gitu sih. Dan sekarang pembukaan dosen tetap juga itu mereka pada nyarinya yang linear gitu. Berarti syarat untuk menentukan prioritas itu harus yang linear dari awalnya itu apa gitu ya? Nah, menurut aku sih itu sih gitu. Biar kita juga ilmunya kita dari awal sampai saat ini ya itu spesifik gitu. Kayak dokter spesialis gigi gitu aja wis ya. Nah, oke, pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir, apa kesan dan pesannya dari Mbak Ufi yang sekarang sedang menempuh studi double degree itu untuk para pendengar ini? Pesan kesannya apa? Pesan buat yang lain, semisal kalian mau melangkah ke hal-hal yang baru gitu kan, ya itu langsung disegerakan, jangan menunggu pada saat keuangan kita siap, keuangan kita udah oke, baru kita terjun gitu kan. Selagi kita ada waktu ya kita lakukan sesegera mungkin gitu. Kalau misalnya nunggu siap itu standarnya siapa gitu ya, karena kan siap kan beda-beda kan. Nah, kalau nunggu siap itu standarnya siapa ya? Waktu kan nggak nambah gitu kan, waktu kan hilang. Ya. Itu sih. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ufi atas waktunya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast terbaik se-Indonesia.